Shalom saudara, puji Tuhan. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita bersyukur hari ini kita masih tetap bisa beribadah. Walaupun mungkin di rumah kita masing-masing. Tetapi saudara, ini satu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Karena di tengah pandemi daripada COVID-19, saudara, mungkin ada begitu banyak orang-orang di negara-negara lain yang tidak bisa beribadah karena masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Tetapi kita bersyukur Anda dan saya di negara kita, bangsa Indonesia, masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu hari ini kita sama-sama belajar, saudara, yang terambil dari Matius pasal ke-28. Kita punya tema hari ini, jangan kamu takut. Matius pasal ke-28 ayat yang ke-1, saudara, dikatakan begini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, ini kisah bagaimana, saudara, pada waktu hari kebangkitan Yesus, saudara. Itu ada dua wanita yang bernama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, saudara. Markus pasal 16 menjelaskan. Maria yang lain itu adalah Maria ibu Yakobus pergi ke kuburan, saudara, dan mereka menjadi takut, saudara, karena apa yang terjadi. Karena di ayat kedua menjelaskan, saudara, ada gempa bumi yang besar. Saudara, kita percaya gempa bumi bukan saja menyebabkan dua wanita ini menjadi takut, saudara. Saya percaya bukan saja wanita, tetapi para pria juga banyak, semua orang akan mengalami ketakutan pada waktu terjadi gempa. Apalagi ini terjadi gempa yang besar. Mengapa ada terjadi gempa? Kemungkinan dikatakan ayat tadi, sebab ada malaikat Tuhan turun, saudara. Malaikat Tuhan, saudara, dalam Alkitab, saudara, itu banyak sekali, saudara, ya, yang menyebabkan orang menjadi takut. Daniel dan sebagainya itu mengalami ketakutan waktu berjumpa dengan malaikat, saudara. Beda memang dengan malaikat-malaikat yang diceritakan di zaman sekarang, di mana kita melihat malaikat-malaikat kecil dengan membawa anak panah dan sebagainya yang lucu seperti bayi. Padahal, saudara, dalam Alkitab tidak menceritakan malaikat itu seperti bayi. Nah, saudara, karena gempa bumi yang hebat dan karena ada penampakan malaikat, maka wanita ini menjadi ketakutan. Saudara, tetapi di ayat selanjutnya, di ayat keempat menjelaskan bukan cuma wanita itu yang menjadi takut, tetapi penjaga kubur juga menjadi takut. Bahkan seperti orang-orang mati, menjadi seperti pingsan dalam Alkitab yang lain, saudara. Ya, saudara, dan aneh, saudara. Mengapa aneh? Karena malaikat itu, saudara, berkata khusus kepada wanita itu, "Jangan kamu takut." Padahal yang mengalami ketakutan bukan cuma kedua wanita itu, penjaga kubur juga takut. Tapi malaikat secara khusus memakai kata "kamu", "jangan kamu takut" kepada para wanita itu.
Saudara, mengapa saudara? Saudara, ya hanya kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Kita mengalami hal yang sama dengan keadaan yang dialami oleh dunia. Mengalami banyak masalah yang mungkin menyebabkan saudara itu kedukaan, kesedihan, kecemasan, kekhawatiran. Orang dunia takut, kita pun mengalami ketakutan. Orang dunia mungkin mengalami kesusahan. Anda dan saya juga mengalami kesusahan, saudara. Apa yang dialami orang dunia juga sama dialami oleh Anda dan saya. Tapi bedanya, saudara, kita yang saudara mempunyai Yesus Kristus, kita mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Saudara, misalnya saja, saudara pada waktu kita mengalami masalah ekonomi yang begitu menakutkan, saudara, karena masalah pandemi ini, saudara, saya percaya juga akan menyebabkan banyak ekonomi yang turun, saudara, dan menyebabkan begitu banyak kesusahan bagi saudara-saudara kita. Ada banyak orang yang usahanya lagi turun, yang usahanya lagi tutup. Banyak bahkan saudara di antara kita mungkin lagi sedang di PHK-kan, saudara, diistirahatkan, tidak ngantor, dan sebagainya, saudara. Sehingga mungkin keadaan ekonomi, keuangan kita juga menjadi, saudara, ya menjadikan kita juga, saudara, berpikir dan menjadi cemas. Tapi kita mempunyai penghiburan. Jangan kamu takut. Waktu kita percaya, kita mendengar firman Tuhan berkata, kamu lebih berharga dari burung-burung pipit di udara. Apabila burung pipit saja dipelihara Tuhan, saudara, maka percayalah Anda dan saya akan juga diberi makan dan dipelihara. Saudara, mungkin kita melihat semua keadaan tidak baik, tapi Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan Tuhan mendatangkan kebaikan, saudara, bagi kita yang percaya kepadanya. Bahkan saudara, 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kita mengalami pencobaan, firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan juga kita jangan takut, karena kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan yang berjalan di depan kita, dan Dia menyiapkan segala jalan yang lurus, yang baik, yang bersih, yang tidak ada lagi penghalang buat kita. Kita bersyukur, saudara. Jadi apapun yang kita alami, kita mempunyai penghiburan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang selalu menguatkan kita, saudara. Untuk itu, saudara, mari kita bertekun di dalam firman. Nah, saudara, mereka ketakutan, saudara, itu karena gempa dan karena ada penampakan daripada malaikat. Ya, tapi malaikat berkata, jangan kamu takut, saudara. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dikatakan ia tidak ada di dalam kubur, ia telah bangkit. Saudara, menarik sekali. Saya percaya ketakutan Maria, saudara, itu bukanlah karena kematian Yesus, tapi ketakutan yang dialami pada saat itu adalah ketakutan karena gempa dan penampakan malaikat. Tapi malaikat berkata, jangan kamu takut, dan dikaitkan, saudara, dengan kebangkitan Yesus. Artinya, waktu kita mengetahui Yesus itu bangkit, maka semua ketakutan kita itu harus sirna. Kita harus mengetahui ia telah bangkit, mengalahkan segala perkara. Kenapa, saudara? Karena menurut saya ketakutan yang Anda dan saya alami mungkin cuma hanya dua, kalau saya bisa kategorikan, saudara, itu dua ketakutan yang paling besar. Yaitu apa, saudara? Ketakutan akan kehidupan. Ada banyak orang takut akan hidupnya sendiri. Ada banyak kisah-kisah yang kita mungkin dengar bagaimana mereka mengalami ketakutan. Ada sebuah keluarga yang punya usaha bangkrut, saudara, dan kemudian suaminya pergi merantau untuk mencari nafkah. Istri bersama 4 anaknya ada di dalam rumah, di dalam tetap tinggal di kota mereka. Tetapi mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan karena keuangan dan makanan yang sulit didapat. Akhirnya apa yang terjadi? Sang ibu, saudara, memberikan susu yang telah diberi racun kepada keempat anaknya. Dan kemudian dia sendiri meminum susu yang telah diberikan racun, saudara. Dan kemudian satu keluarga itu mati semua. Mengenaskan, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena mereka takut akan kehidupan.
Saudara, selain mereka ada yang takutkan kehidupan, saudara, karena mungkin kehidupan bagi mereka begitu keras, begitu menakutkan, begitu membuat mereka tidak berdaya, maka mereka cari jalan dengan bunuh diri. Tapi ada ketakutan yang kedua, yaitu ketakutan akan kematian itu sendiri. Saudara, maka mereka menjadi takut, saudara, pada maut. Mereka takut mati, mereka takut, saudara, akan kematian, akan maut, saudara, dan sebagainya. Untuk itu mereka menjaga diri begitu rupa, saudara, karena mereka takut akan kematian. Tetapi saudara, dikatakan jangan kamu takut. Mengapa? Yesus sudah bangkit. Waktu kita tahu dan fokus kepada Yesus yang bangkit, maka ketakutan seharusnya sirna dari hidup kita. Kehidupan, kita tidak perlu takut akan kehidupan, karena Dia akan mencukupi kita. Dia akan penuhi kebutuhan kita, karena kita adalah anak-anaknya yang Dia sangat sayangi. Tidak perlu takut akan kematian, karena maut kematian sudah dikalahkan. Sengat maut sudah dipatahkan. Untuk itu kita tidak perlu takut akan kematian, saudara. Karena kita percaya kematian, saudara, ya akan membuat kita mempunyai sebuah kehidupan yang pasti lebih baik daripada di dunia ini. Kita percaya ada sebuah kehidupan yang lain yang menanti kita di sorga nanti pada waktu kita mati. Jadi Anda dan saya tidak perlu takut. Takut akan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, karena kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan segala sesuatu. Nah, menariknya saudara, kita bukan cuma hanya berkata Tuhan sudah bangkit, tapi coba kita lihat bagaimana saudara bukti akan kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa yang Anda dan saya perlu ketahui. Ayat yang ke-6, malaikat berkata, Yesus, ia tidak ada di sini. Artinya Yesus tidak ada di dalam kuburan itu, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Maka saudara, ya kita waktu sering mendengar apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, saudara, itu akan membuat kita mengerti, saudara. Karena Tuhan waktu itu sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Saudara, kemudian malaikat itu berkata lagi, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Saudara, dikatakan saudara, Ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di dalam kubur, saudara. Dan saudara, kuburan yang ada pada waktu zaman dulu di Israel, waktu Yesus dikubur, saudara, itu tidaklah seperti kuburan yang Anda dan saya kenal dan ketahui hari ini. Kalau Anda ada pergi ke Israel, mungkin Anda bisa pergi ke sebuah kuburan yang dipercaya disitulah Yesus dikuburkan, yang bernama Garden Tomb, saudara. Dan saudara, di sana kita melihat ada sebuah kuburan, saudara, ya, yang di dalam seperti goa, saudara. Dan saudara, kuburan itu ditutup oleh pintu, saudara, batu, ya, yang menutup pintu kuburan itu, saudara, yang begitu berat dan begitu besar. Kira-kira berat daripada pintu yang menutup daripada kuburan itu, batu yang menutupnya itu kurang lebih sekitar 2 ton, saudara. Jadi kurang lebih 10 orang untuk menggulingkannya, saudara. Dan saudara, percayalah, waktu Yesus mati, kuburan itu dijaga oleh penjaga-penjaga, saudara. Mereka takut, saudara, murid-murid mencuri mayat Yesus. Maka saudara, ditempatkannya penjaga-penjaga di kuburan itu. Dan saudara percaya, ya, penjaga-penjaga itu saya percaya tidak akan pernah lalai menjaganya. Mereka tidak mungkin tidur, saudara, atau ketiduran. Kenapa, saudara? Karena zaman dulu, saudara, apabila penjaga-penjaga itu diberi tugas, saudara, untuk menjaga tahanan, mereka tidak boleh, saudara, tahanan itu, saudara, atau apa yang mereka disuruh jaga itu hilang. Misalnya di Kisah Para Rasul 16 ayat ke-27, Anda bisa baca bagaimana penjaga itu menjadi takut pada waktu melihat tahanan, saudara, itu sepertinya kayaknya nggak ada, tapi telah lenyap, dan mereka berkata, kita lebih baik bunuh diri. Pada waktu saudara Paulus, pada waktu saudara Petrus, saudara mengalami, saudara, mereka dibebaskan dari penjara, maka penjaga-penjaga itu menjadi ketakutan. Saudara, tidak ada yang bisa, saudara,
dia di tengah daripada tanggung jawab yang besar, masakan penjaga-penjaga itu tidur, mereka akan menerima hukuman mati. Jadi saya percaya tidak mungkin saudara penjaga itu tidur. Lagi pula saudara, bagaimana mayat Yesus bisa dicuri saudara? Ya, dikatakan saudara, zaman dulu mayat itu dikafani dengan kain kafan, ditutup saudara, dan kemudian kepalanya juga diberikan kain lampin. Seperti zombie saudara, dililit kain yang diberi rempah-rempah. Dan saudara, Yohanes pasal 20 ayat 6-8 menceritakan bagaimana dua murid Yesus saudara yang lari dan mendapati kuburan itu kosong. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, Simon Petrus melihat kuburan itu tidak ada lagi mayatnya, tapi dia tidak mengerti. Dan kemudian saudara, Yohanes yang melihatnya juga awalnya juga tidak mengerti, tapi kemudian pada waktu dia kemudian memahaminya, dia memperhatikannya, dia melihatnya, saudara, begitu rupa dia mendapatkan sebuah pengertian bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa saudara? Karena mayatnya sudah tidak ada, tapi kain, dikatakan kain saudara, yang membalut, yang melilit tubuh Tuhan Yesus masih ada, dan kemudian kain lampin yang menutupi kepala Tuhan Yesus masih terletak rapi di dalam kuburan itu. Siapa pencuri saudara yang punya waktu untuk membuka lilitan tubuh mayat Tuhan Yesus kemudian dirapikan kembali? Rasanya tidak mungkin saudara. Di depan ada penjaga, dan tidak mungkin ada pencuri yang bodoh saudara yang mencuri mayat kemudian harus merapikan saudara kain lampin itu begitu rupa. Lagi pula tadi saya katakan kain lampin itu membalut tubuh Yesus, diberi rempah-rempah, dan rempah-rempah itu membuat menjadi mengeras saudara. Ya seperti lilin wax saudara, mungkin Anda tahu. Jadi tidak mungkin saudara mayat itu bisa saudara dicuri dengan tanpa merusak kain kafan saudara, lilitan yang ada di tubuh Yesus. Itu cuma bisa digunting saudara, ya, dan itu pasti kainnya akan berantakan di mana-mana. Tapi ayat yang kita baca saudara, Yohanes pasal 20 dikatakan itu mereka melihat kain kafan itu terletak rapi dengan kain lampin itu terletak rapi dari dalam kuburan. Tidak ada cara lain yang membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, murid-muridnya percaya Yesus sudah bangkit karena mereka membuktikan sendiri saudara kain lampin, saudara kain kafan yang ada di dalam kubur itu. Jadi kita sudah mengerti bukti bahwa Yesus bangkit. Itu ada penjaga-penjaga, dan kuburan itu saudara diberi batu yang begitu berat yang tidak mungkin saudara didorong tanpa diketahui oleh penjaga. Saudara, juga tidak mungkin pencuri yang mencurinya. Jadi cuma satu hal yang membuat Anda dan saya saudara hari ini mengerti bahwa Yesus itu bangkit. Nah, waktu kita tahu Yesus bangkit, saya percaya saudara kita fokus kepada kebangkitannya, maka ada keberanian saudara, ada sukacita yang besar. Dan saudara tadi ayat itu berkata, malaikat itu berkata, pergilah segera. Mengapa harus pergi segera? Kenapa nggak dikubur saja sambil mungkin foto-foto, selfie dan berkata, kubur kosong, tidak ada Yesus di sini. Tidak, tetapi malaikat berkata, pergilah segera. Saudara, bahkan Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perintah, pergilah, beritakanlah kepada murid-muridku. Sebuah berita yang harus Anda dan saya juga beritakan kepada banyak orang lain, bahwa Dia sudah bangkit. Artinya waktu kita punya Yesus, punya Tuhan yang bangkit, maka kita tidak perlu takut. Kita alami hal yang sama dengan orang lain, tapi kita mendapatkan firman yang menguatkan kita. Jangan kamu takut. Saya katakan jangan kamu takut. Perkatakan kepada diri kita, waktu kita mengalami ketakutan, waktu kita mengalami stres, waktu kita mengalami tekanan, saudara katakan kepada diri kita, jangan kamu takut. Karena yang bisa membuat kita tidak takut adalah diri kita sendiri. Orang tua kita, suami kita, istri kita, pasangan hidup kita, saudara, bahkan pendeta kita tidak bisa tidak takut untuk kita.
Hanya kita yang bisa, saudara, berkata, jangan kamu takut. Saudara, saya percaya waktu kita katakan, waktu kita percaya Yesus sudah bangkit, maka semua ketakutan yang ada dalam hidup Anda dan saya itu akan lenyap. Hari ini saya berdoa, biarlah dalam damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan melimpahi Anda dan saya, melimpahi akan bangsa kita Indonesia, memenuhi akan seluruh orang yang baik yang ada di dunia saat ini yang mengalami masalah. Biarlah berita akan kebangkitan Tuhan memberikan kita secercah harapan, memberikan kita iman, saudara, yang membuat kita menjadi tidak takut menghadapi persoalan yang di depan kita. Katakan kepada diri kita, jangan kamu takut. Shalom buat kita semua. Shalom bagi bangsa kita. Shalom bagi keluarga kita. Shalom bagi diri kita sendiri. Haleluya. Sampai berjumpa kembali saudara-saudaraku di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.